mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Pada abad pertengahan menjelang pemilu, ada seorang woman bernama Mira yang sedang menjenguk pacarnya ketika menjadi builder pasar bernama Rudy. Di mana kehidupan mereka seperti kalian yang awal pacaran begitu so sweet karena memang cinta itu buta seperti rasa kucing. Kamu harus makan yang banyak, biar kuat ngangkat-ngangkatnya. Gini nih, pengen cepet-cepet buat nikahin kamu. Cia, sak nih kebelet nikah. Nih buat kalian para woman yang masih muda tapi kebelet nikah, mental lu udah siap emangnya? Nikah gak cuma tentang ngecas doang, bos. Di sana Mira pun merekomendasikan Rudy untuk datang ke rumah meminta restu ke bapaknya. Namun ketika malam tiba, saat Mira berbicara empat mata dengan si bapak tentang hubungan gelap mereka berdua yang diam-diam suka ngemaling rantang emak untuk dipakai nyuapin pacarnya, dan mengetahui pacar Mira adalah Rudy Tabuti, si anak yatim dengan kapur ajaibnya, Bapak nggak setuju. bapaknya pun langsung menolak karena mengetahui Rudy hanyalah kuli pasar. Ya, biasalah. Orang tua itu pengen anaknya hidup gak susah cuy. Tapi kalau anaknya aja pengangguran ngarep dapat spek manajer, wah. Tolong. Bapak nggak setuju kalau kamu menikah sama kuli pasar. Kamu nggak punya harga diri ya? Kan gak selamanya Mas Rudy jadi kuli pasar, Pak. Nanti kalau udah menikah kami akan sama-sama membina dan membangun masa depan bersama, Pak. Prinsip macam apa itu? Pas sudah nikah membina masa depan. Kenapa nggak dari sekarang aja lu sebelum nikah membina masa depan bukannya nganggur? Di sana bapaknya tetap menolak akibat jika mereka menikah sama dengan mendelet bapaknya kembali ke sang pencipta. Tidak. Bapak bisa mati berdiri kalau kamu menikah sama dia. Widih, mati berdiri. Gimana cuy mati berdiri? Kena stun kah? Daripada mendengar ceramah bapaknya yang galaknya minta ampun padahal punya penyakit jantung. Dikasih penyakit bukannya belajar sabar malah ngetes mekanik. Mira pun langsung masuk ke dalam kamar dan melihat ayang bebnya dengan biturbo sedang menuju ke rumahnya. Alhasil saat sampai Rudy sudah disambut oleh cangkem bapak Mira hingga ia pun kena mental. Oh, pantesan aja Mira mau. Rudy good looking soalnya cuy. Persetan lah sama kerjaan punya pacar good looking is number one. Kala itu Rudy yang tak berbekal martabak pun secara berani belak-belakan mengutarakan tujuannya meski kita semua tahu hasilnya gimana. Percaya diri sekali kamu. Ingin melamar anak saya, seorang kuli pasar. Pasti nggak punya apa-apa. Lamaran kamu saya tolak. Saya nggak sudi kalau anak saya menikah dengan orang yang gak punya harapan. Nggak punya masa depan. Beginilah cerminan kalian ketika ngelamar tapi ortu pacar punya spek otak yang realistis berkedok materialistis. Pengen biar anaknya nikah sama orang sukses tapi spek anaknya pengangguran. Orang sukses mah mikir juga ngambil spek gituan. Mendengar cangkem bapak Mira begitu membegundalkan membuat perasaan Rudy jadi tersakiti sampai pulang-pulang memilih menonton film Joker dan mengikuti quotes-quotes kemanu akalannya. Manusia begundal tercipta dari orang baik yang lamarannya ditolak karena tak bawa martabak. Lepaskan dia. Tinggalkan dia. Dia lebih bagus menikah dengan orang yang lebih baik dari kamu. Pantesan aja dikasih penyakit jantung. Emosian sih. Setelah Rudy pulang, begundal bapaknya ini pun bilang kalau Mira akan dijodohkan ke anak temannya yang berspek motor Aerox meski hasil nendang pintu. Hehehe. Karena menganggap anak sahabatnya lebih baik ketimbang si Rudy. Baik secara finansial. Belum tentu baik secara hati dan mental. Asik. Nah, beberapa Masehi pun berlalu, akhirnya anak sahabatnya datang juga ke rumah bernama Farhan akibat bapak Mira ingin mengesahkan hubungan mereka. Dia yang akan bapak jodohkan untuk kamu. Jodoh itu dicari bang, bukan dijodoh-jodohin. Dan yang membagongkan di sini, ternyata rupanya si bapak menjodohkan mereka berdua hanya untuk sesuatu yang gak guna. Dulu ayah kamu kepengennya seperti itu. Untuk mempererat persaudaraan. Buat mempererat persaudaraan gak tuh? Entar dipinjemin 100 paling juga pura-pura nomornya diblokir. Kala itu saat Farhan hendak pulang, ia pun menerima tutur yang hampir membuat jantungnya mengalami mati rasa. Aku tuh ngelakuin ini semua karena bapak aku. Sebenarnya aku gak cinta sama kamu. Widih, sakit gak tuh? Emang tipe-tipe Mira yang rada-rada bad boy gitu cuy. Entar disakitin ujung-ujungnya bikin status semua cowok sama aja.
Kemudian ketika sampai di rumah, Mak Farhan langsung menginterview tentang peng-meet and greetan anaknya dengan calon istri berkedok pembantu. Karena ini begundal keluarganya memang memiliki sifat seperti dobles, saya aslinya 2 orang. Mau tahu contohnya? Wah selamat ya Mas Farhan, akhirnya Mas Farhan nikah juga. Meanwhile, Aduh Bu, ngapain sih Mas Farhan tuh pakai nikah segala? Nah itu dia contohnya. Bahkan keluarga pun bisa menusuk kita dari belakang cuy. Nah ketika hari udah berganti warna seperti hari kalian saat jatuh cinta, asik. Mira pun mencoba meminta maaf ke Rudy atas perlakuan bapaknya. Maafin bapak aku ya mas. Udahlah, minggir sana. Minggir. Gue jadi Rudy juga sakit hati lah. Gila kali diteriakin sama orang tua cuman karena kalah materi. Alhasil karena Rudy udah tak bisa memaafkan Mira, ia pun akhirnya memilih menikah dengan Farhan daripada tak memiliki kabel casan sama sekali meskipun ya memang terpaksa. Dan pernikahan tersebut diintai oleh Rudy dari kejauhan. Bang, lu cara masuk gimana bang? Kan ini acara pribadi bukan umum. Malam harinya selesai menikah, bukannya melakukan malam pertama dengan berbagai macam gaya, yang ada si Farhan malah diusir dari kamar, bahkan menyuruhnya tidur di sembarang tempat, yang penting tak satu kamar dengan Mira. Suruh siapa tidur di sini? Kalau nggak di lantai bawah. Pokoknya kamu nggak boleh tidur di samping aku. Farhan bilang, yang punya rumah siapa? Rugi dong. Keesokan harinya saat hendak makan, Farhan pun hanya dihidangkan menu angin oleh Mira, dimana ketika hendak menyuruh Mira masak, unboxing bang, unboxing. Namun Farhan yang tak mendengarkan tutur sesat dari saya, ia pun lebih memilih pergi berangkat kerja sambil menitipkan sebuah amplop coklat untuk istrinya. Widih, kalau para woman Wakanda jadi Mira mah, auto jatuh cinta. Di hari pertama jadi istri, Mak Farhan pun sudah menyambut Mira dengan kata-kata ramah lingkungannya setelah mengetahui Mira dipaksa dinikahin dengan Farhan. Nggak mudah buat saya dinikahkan secara paksa Bu. Sebenarnya kamu tuh nggak kepengen nikah sama Farhan ya? Anjay, ketahuan. Hasil mendengar itu, Mira langsung open war dan menjelaskan kalau ia tak butuh harta karena harta tak bisa dibawa mati, sedangkan menikah dengan cowok bad boy hanya bisa sekali seumur hidup. Asik. Nah di sisi lain, Farhan yang sedang kerja mereview terong untuk bikin lalapan, ia pun melihat pasangan suami istri yang begitu romantis, tak seperti dirinya yang punya uang banyak tapi hidup hampa. waduh, dari dulu makanan kamu paling juara. Asik, juara. Coba kalau ikut Master Koki, pasti kalah itu. Nggak cindo soalnya. Sehingga melihat itu, Farhan jadi berharap agar bisa memiliki istri seperti para builder yang romantisnya mengalahkan Romeo dan Raja Julien, karena tiap hari bisa dibawakan bekal untuk disantap bareng-bareng. Makanya cuy, nyari istri yang sama-sama cinta, bukannya nikah dulu baru datangin cinta. Emang susah cuy, kalau banyak uang nyari yang tulus susah. Beberapa hari kemudian Farhan pun terserang penyakit COVID yang membuat dirinya meriang merindukan kasih sayang. Ini Farhan tidur di sofa ngapain cuy? Rumah segede gaban, kamar cuman satu kah? Alangkah senangnya hati ini kalau sakit dirawat sama istri tercinta. Pengen dicintain istri tapi nerima dijodoh-jodohin. Kocak gaming ini orang. Di sana maknya yang melihat anaknya diperlakukan seperti pembantu tentunya langsung mengeluarkan tutur kebun binatang ke Mira meskipun dari luar. Namun seketika disuruh stop oleh Farhan akibat katanya, aduh, kayak gak ada cewek lain aja di muka bumi. Ibu gak usah marahin Mira. Dia sedang belajar mencintai aku, Bu. Logisan emaknya ketimbang Farhan. Hari demi hari meski Farhan terserang COVID, begundal Mira tetap tak peduli dengan kesehatan suaminya. Bahkan bisa meninggalkan Farhan hanya untuk meet and greet bersama pasukan mama tukang gibah. Sampai membuat satu keluarga Farhan begitu terbagongkan karena mengira Mira punya dedemanan lain di luaran sana. Padahal mah lagi check in sama Rudy, cuaks. Kamu tuh kok masih mau mempertahankan istrinya seperti itu? Dia tuh nggak pernah peduli sama kamu. Dia pasti punya pacar di luar sana. Makanya dia cuek dan nggak peduli sama Mas Farhan. Biarlah, Bu. Biar Mira seperti itu. Ini gue curiga Farhan jual otak biar bisa jadi kaya cuy. Kosong otaknya cuy, dikasih tahu ngeyel.
Nah, beberapa hari setelah Farhan sembuh, kini giliran Mira yang sakit akibat lecet pemakaian ketika standing pakai rok temannya kemarin. Dimana mengetahui istrinya sakit, si Farhan sampai mengkuciosekan seorang dokter ke rumahnya untuk test drive menggunakan stetoskopnya. Istri bapak cuma kena radang tenggorokan. Disclaimer ya, gue nggak tahu juga sih ini. Emang bisa tahu ya radang tenggorokan pakai stetoskop? Mendengar istrinya cuman kena radang, ya biasalah kebanyakan ngemut permen. Hari demi hari Farhan pun merawatnya dengan menempelkan sapu tangan bekas keringat Farhan di jidat Mira. Lepaskan bang, lepaskan. Nggak usah tidur sambil senyum gitu bang. Dan setelah Mira sembuh, bisa-bisanya langsung mukbang ginian. Makasih banyak semuanya. Iklan dulu nggak sih? Lalu ketika malam hari akhirnya cinta pun keluar dari Uluwatu Mira akibat mendengar rayuan dari cangkem Farhan yang membuatnya seketika meneteskan seliter insto. Wih, ternyata emang bisa cuy. Walaupun kita nggak disukain tapi kalau terus berjuang kasih perhatian bisa dapetin cinta cuy. Namun berusaha menerima cinta dari Mira, si Farhan pun harus terkena sial karena saat sedang bekerja tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh pick up yang kesiangan membawa sayur ke pasar. Dimana akibat kejadian tersebut Farhan langsung mengalami koma sampai membuat Mira berdoa demi kesembuhan suaminya. Hamba janji hamba akan mencintai suami hamba asalkan dia sembuh ya Allah. Pas ada disia-siain, pas sudah sekarat minta dikembaliin. Kebiasaan beberapa woman cuy. Kala itu ngesponlah si lampir ke sana untuk mengusir Mira dari ruangan karena mengira kejadian tersebut akibat ulah Mira yang ingin Farhan mati agar bisa mengambil seluruh warisannya. Ya elah, playing victim terus. Dan setelah Wakanda berganti presiden hingga sekian kali tapi tetap tak maju-maju akibat korupsi merajalela, cuaks. Akhirnya nyawa Farhan pun bisa kembali bertemu dengan raganya alias sadar dari koma yang langsung begitu terbagongkan karena baru bisa merasakan apa itu cinta. Asik, beginilah jika yang dicintain tahu kalau dicintai. Kebanyakan sih nggak tahu diri ya. Bahkan 2 tahun pun berlalu, mereka diceritakan telah meloginkan seorang member FF calon penerus akun bapaknya bernama Anissa yang tentunya membuat si lampir iri karena usahanya dalam mengekip Mira sebagai mantu harus gagal akibat kehadiran bocil FF. Nah, ketika pergi ke pasar, bacotan si lampir pun didengar oleh Rudy yang ingin join ke dalam pendeletan Mira dari kakak Farhan, di mana Rudy pun mengungkapkan tujuannya satu hanyalah menghancurkan Mira dan keluarganya. Hasil mengetahui ada begundal yang masih tersisa di dunia, si lampir dan anaknya auto setuju lalu menyusun sebuah rencana. Karena hari itu juga begundal anaknya ia panggil aja Sasa mengajak Mira untuk pergi ke pasar agar Mira bisa ketemuan dengan Rudy yang ingin berflexing ria. Aku sekarang udah jadi orang sukses. Lu lebih mirip tukang jaga showroom mobil sih bang. Dan dengan rayuan Rudy, Mira pun diajak pulang menggunakan mobil yang baru aja dibeli pakai pinjol. Bahkan bisa-bisanya mampir ke rumah Rudy untuk mencoba rudalnya. Enggak dong, kan Mira udah cinta Farhan. Mampir ke rumah Rudy untuk menerapkan rencana kebegundalan Sasa. Karena ketika Sasa masuk ke dalam, ia pun berpura-pura shock baker melihat Mira yang tangannya dicium oleh Rudy. Kalian? Aku melihat kalian berdua seperti itu tadi. Tega-teganya kami hianatin Mas Farhan. Gokil aktingnya, akting di dalam akting cuy. Akibat kejadian tersebut, Sasa langsung melapor hal tersebut ke Farhan membuat seolah-olah Mira masih sakni dengan Rudy. Hasil keluarga Farhan langsung menghakimi Mira terkecuali Farhan yang lebih percaya kalau Mira udah ngestop pengsakniannya dengan Rudy. Saya lebih percaya Mira karena modal kita dalam pernikahan cuma 2. Yaitu cinta dan kepercayaan. Asik, susah cuy nyari suami lebih percaya istri. Nah, karena rencana mereka gagal, trio begundal gandul ini pun kembali menyusun rencana di mana katanya Rudy akan mendelete seluruh harta kekayaan Farhan dari muka bumi termasuk amal dan ibadahnya. Akibat dengan cara begitu, Mira pastinya bisa kembali terkelepek-kelepekan dengan Rudy. Oh, tidak bisa bos. Lu kira Mira pemburu harta? Dan besoknya mulailah Farhan dibuat miskin dengan menggagalkan panen-panen sayurnya yang entah gimana caranya ya kayaknya pakai cheat. Sampai akhirnya membuat para pelanggan resign menjadi pelanggan tetap. Bahkan saat malam tiba Sasa diam-diam membakar kebun Farhan. Geblek emang, kebun saudara sendiri dibakar. Yang tentunya menambah kerugian Farhan. Demi mengekip mantu rela membakar aset saudara.
Otaknya di luar jangkauan cuy. Karena kebangkrutan Parahan, kini Parahan pun harus menggadaikan rumahnya agar bisa menggaji para builder sebelum demo di depan gedung pemerintah. Dan di tengah kesengsaraan mereka, datanglah Rudy Tabuti ke sana untuk menawarkan cuan ke Parahan, tapi dengan syarat yang membagongkan. Saya akan kasih uang, asal Mira ikut saya. Udah, mau aja bang, cewek masih banyak di luaran sana, apalagi yang di aplikasi. Namun tentunya Parahan menolak, ditambah Mira sampai mengeluarkan tutur yang mengenai mental Rudy, ya bisa dibilang lecet di bagian titit. Loh, saya ini kesini tuh mau bantu kalian. Kamu sekarang memang sudah kaya raya. Tapi hati kamu busuk. Lihat guys, uang bisa merubah sifat seseorang cuy. Ingat ya kamu Mira, kamu akan menyesal telah memilih laki-laki itu. Mendengar ancaman tersebut, Mira langsung takut dan memilih minta maaf ke Rudy yang saknian minta ampun ya meskipun ditolak oleh Rudy. Dimana setelah beberapa hari berlalu, datanglah anak buah Rudy untuk mengambil alih rumah Parahan yang udah telat bayar cicilan rumah padahal cuma telat bayar 1 abad. Hingga ujung-ujungnya mereka pun harus lokot dari sana bersama satu keluarga. Apalagi akibat kejadian ini, jantung Parahan mendadak kena tusuk, tak bisa nafas, lalu tercudonkan bagaikan biling lumba-lumba yang berujung harus ditransfer ke rumah sakit. Widih, udah tahu ekonomi sulit, bisa-bisanya ruangannya VVIP. Di sana Parahan yang udah sadar, ia pun diberikan surprise oleh Mira kalau ia sekarang mengidap penyakit jantung yang bisa menilik nyawanya kapanpun ketika emosi. Tapi tentunya itu tak membuat Parahan takut mengingat dirinya tak seperti bapak Mira yang kerjaannya cuman emosi. Cuaks. Nah karena udah tak punya apa, kini Mira pun pulang ke rumah begundal bapaknya yang ternyata masih hidup. Keren juga nih bapak. Padahal kerjaannya emosi. Dimana si bapak yang tahu biang keroknya adalah Rudy, ia pun langsung pergi mencari Rudy untuk melakukan baku hantam. Saya minta maaf atas penolakan saya dulu yang membuat kamu marah dan dendam sampai sekarang. Lah, emosi lah pak, kenapa kalem bener? Tak berselang lama, ngesponlah Mira ke sana sebelum Rudy melakukan hal yang bisa mendelit nyawa bapaknya dari dunia. Apalagi ia mendapatkan kabar kalau Parahan mengalami sekarat dan harus segera dioperasi. Sehingga demi bisa memenuhi dana operasi, Mira pun harus mencari uang kaget keliling kampung yang ujung-ujungnya pergi ke rumah Rudy untuk meminta lontong. Aku akan kasih berapapun yang kamu butuhkan. Kamu pisah sama Farah dan tinggalin anakmu. Udahlah, setuju aja kan, ini impian lu selama ini punya cowok bad boy. Karena tawaran tersebut terpaksa Mira harus meninggalkan Parahan dalam keadaan tepar di rumah sakit, dimana ketika sudah sah menjadi pacar Rudy, datanglah dua begundal ke sana untuk menuntut tunjangan-tunjangannya setelah berhasil mengekik Mira dari kakak, hingga Mira berhasil mengetahui kalau di dalam hidupnya terdapat 3 begundal yang merusak kehidupannya. Jadi kalian yang telah dikancur Mas Farah. Amit-amit punya beban hidup kayak gini. Namun meskipun Rudy udah berhasil memiliki Mira, 1 hari sebelum jelang pernikahan, Rudy pun bisa-bisanya menyawer para woman kampung demi memuaskan hasrat pengsakniannya. Yang mau dikasih uang banyak, sini, joget dulu sama saya. Asik, joget nggak tuh? Tapi beroja menyawer para woman, muncullah ulti Vale yang sungguh segar seperti bau kentut kalian, sampai membuat Rudy berlarian dari sana meskipun ujung-ujungnya terjatuh karena mengalami masuk angin. Cuman kena angin gitu doang, jangan bilang wasted ya. Beruntung rupanya Rudy belum dibuat wasted oleh editor karena pengwastetannya akan dibuat tragis dengan kehadiran mobil berspek LCGC ini ke sana untuk menabrak Rudy. Hingga Rudy pun wasted seketika setelah ditabrak mobil berspek turbo ini. Kagak ada darah sama sekali. Ini Rudy luka dalam apa emang Rudy terlalu rapuh kayak kayu dimakan rayap cuy. Beberapa hari kemudian mayat Rudy pun ditemukan setelah 2 bapak-bapak ini hendak menggali di tengah hutan tapi terganggu dengan bau yang sedap-dap-dap. Ini kayak jenazahnya Mas Rudy. Gak usah kayak lagi. Emang Rudy itu ya elah, wajah masih utuh juga. Dan yang anehnya lagi di sini. Ini hutan coy. Lu teriak minta tolong. Masa iya langsung ada orang datang, kagak logis banget dah. Nah singkat cerita, ketika pemakaman Rudy yang juga dihadiri oleh Mira, sebuah editan yang sungguh realistis pun tercipta. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Widih, keren cuy, pasukan tikus berdasi. Karena para warga berhenti menggotong keranda Rudi, keranda tersebut pun memilih jalan ke kuburan secara mandiri meskipun berujung salah rute menuju jurang, sehingga menyusahkan Pak Ustadz dan Mira karena harus melakukan tarik tambang dengan keranda Rudi. Cia, gagal. Merasa Rudi begitu membebankan, mereka pun mengurungkan niatnya untuk mengubur Rudi akibat kerandanya ditelan sebuah efek menakutkan. Sungguh real banget ya guys, sakit mata gue sampai nonton JJ-nya.